Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikil jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang saya banggakan, pada kesempatan dan pertemuan Jumat ini, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi ya Rabbi. Puja kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat tiada tara, sehingga kita mampu berkumpul bersama di masjid yang mulia. Puji kita haturkan kehadirat ilahi ya Rabbi, Dat yang maha suci Allah Al-Maliki. Salawat bertangkai salam semoga dan senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda alam Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang saya banggakan, sepanjang perjalanan kita hidup, kita telah melewati 4 alam. Kita akan melewati 4 macam alam ini. Alam ruh telah kita lewati, alam dunia sedang kita jalani, dan akan bertemu dengan 2 alam lagi. Yang ketiganya adalah alam barzah, dan yang keempatnya adalah alam akhirat. Selama ini kita membangun rumah-rumah yang ada di dunia. Kita perbaguskan keramik-keramik yang ada di rumah kita. Kita ganti atap kita. Kita beri aksesoris keindahan rumah kita. Dan terkadang kita lupa untuk mengaksesoris keindahan di alam kubur kelak. Maka pantas An-Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan bahwa kuburan itu telah berpesan kepada kita. Kuburan SMS kepada kita lewat kitab Daqaiqul Akhbar. Apa yang pertama? Kuburan mengatakan, saya adalah tempat yang sepi, saya adalah tempat yang sunyi. Maka oleh karena itu terangilah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bukankah selama ini kita tidak ingin merasa kesepian? Kita panggil saudara kita panggil keluarga kita panggil teman kita panggil tetangga kita untuk menemani kita. Belum cukup semua itu, kita beli TV biar rame, kita beli handphone biar tidak gabut, kita beli laptop agar tidak merasa kesepian. Tapi itu urusan dunia. Terkadang kita merasa tidak ingin kesepian di dunia, tapi kita lupa untuk meramaikan nanti di alam kubur kelak. Di alam kubur itu nanti sepi, gak ada siapa saja. Maka oleh karena itu amalan pada siang ini,
wa qiraatul Quran, yaitu dengan senantiasa kita membaca Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini dalam surah Al-Alaq telah dijelaskan, Iqra bismi rabbik, Iqra, bacalah. Sebanyak 2 kali Allah mengatakan Iqra kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah, bacalah, bacalah olehmu Al-Quran. Seakan-akan Allah mentauhidkan ini agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim, apa kata beliau? Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat penolong bagi kita-kita yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan membacanya satu huruf saja akan mendapatkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun asyru amsalihah. Allah akan beri 10 kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Baru 1 huruf yang kita baca, sedangkan beberapa ayat yang kita baca, sedangkan beberapa juz, bahkan ada yang 30 juz sampai hafal. Ia adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Allah. Saudara, alangkah indahnya ketika kita menjadi tukang ojek, ketika gasnya kita gas, ketika itu bunyinya mulutnya berkata Al-Quran. Alangkah rupawan ketika seorang karyawan, ketika ia bekerja mulutnya juga bekerja membaca Al-Quran. Alangkah indahnya ketika menjadi pegawai, ketika di kantor, ketika di rumah, mulutnya senantiasa membaca Al-Quran, tidak lupa akan Al-Quran. Begitu bodoh kita sebagai penghambaan, padahal banyak keistimewaan yang diturunkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad agar senantiasa membaca Al-Quran. Inilah yang akan meramaikan kita kelak di alam kubur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang saya banggakan. Yang kedua, kuburan pesan kepada kita. Apa kata kuburan? Saya adalah tempat gelap, segelap-gelapnya tempat adalah kuburan. Paling gelap-gelapnya tempat itu adalah kuburan. Tidak ada lagi selain kuburan. Kita biasa malam, kita biasa tidak ada lampu, belum seberapa dibanding gelapnya kuburan. Maka oleh karena itu, terangilah dengan sholat-sholat yang ada di waktu malam. Qiyamul lail kita dirikan. Tidakkah kita ingat, kita terkadang bangun jam 1 cuma untuk kencing saja. Kita terkadang bangun jam 2 hanya untuk nonton bola, lupa. Padahal ketika kita mengambil air wudhu, ketika kita menghamparkan sejadah, sholat 2 rakaat, itu yang akan ketika menerangkan kita yang kelak di alam kubur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu maka tahajudlah, maka Allah niscaya akan mengangkat derajat-derajatmu. Saudaraku, bukankah kita ini ingin diangkat derajatnya? Yang menjadi pegawai ingin naik pangkatnya, yang menjadi sarjana ingin naik menjadi sarjana S2-nya, yang sekolah ingin naik cepat naik derajatnya, semuanya ingin naik pangkat dan jabatan dunia, tapi ia lupa menaikkan pangkat dan jabatan kelak di akhirat. Saudaraku, yang ketiga, kuburan berkata kepada kita semua pesan kuburan. Apa kata kuburan? Saya adalah tempat tubuh, tempat kotor. Paling kotor-kotornya itu adalah kuburan. Kalau kita di rumah kotor masih bisa dibersihin, tapi kalau kuburan gak bisa kita bersihin kecuali dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Izzud dunya bil mali wa
hazzul akhirah bil a'mali sholihati. Dengan kita ini menjadikan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal soleh, itu yang akan menemani, yang akan membersihkan kita di kelak alam kubur nanti. Bukankah selama ini yang kita bersihkan hanya tubuh kita, yang kita bersihkan hanya badan kita? Kalau mandi pakai sabun, kalau keramas pakai sampo, pasta gigi, kalau sikat gigi, semuanya kita bersihkan. Tapi kita lupa untuk membersihkan kelak alam kubur kita nanti. Itulah rumah yang sebenarnya akan kita temui. Saudara, yang keempat, kuburan berpesan kepada kita. Apa kata kuburan? Saya adalah tempatnya ular. Bukankah ular itu berbahaya? Bukankah ular itu akan memangsa? Maka oleh karena itu, apa antisipasinya? Berilah perisai bagi ular tersebut dengan membaca basmalah. Bukankah kita senantiasa mengiringi basmalah ini? Basmalah sedikit tapi banyak keistimewaannya. Basmalah itu sedikit tapi banyak kehebatannya. Tidakkah kita lihat basmalah itu dalam Al-Quran yang ada 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat amsal, 1.000 ayat akhbar, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat doa, 66 ayat nasih dan mansuh dikumpulkan ke dalam Fatihah. Sedangkan Fatihah majmu'atul basmalah dikumpulkan pada basmalah. Sedangkan basmalah majmu'atul fi ba'iha dikumpulkan pada ba'nya basmalah. Sedangkan ba'nya basmalah bikana makana liyaqulu ma yakunu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua beredar dan berputar sesuai dengan ketentuan qada dan qadar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang saya banggakan. Yang terakhir, pesan kuburan SMS kepada kita bahwasanya kuburan mengatakan saya adalah tempat pertanyaan. Bukankah kita ini takut kalau ditanya polisi? Bukankah kita ini takut kalau ditanya akan polisi, tentara, takut dihukum? Tapi kenapa kita tidak pernah merasa takut nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Kita nggak bakalan bisa menjawab, walaupun kita di dunia sudah menjawab, menghafal apa yang akan ditanyakan di alam kubur. Semua itu tidak akan menjamin kecuali amal-amal yang kita kerjakan, amal soleh yang kau kerjakan, sholat yang kau kerjakan, 5 waktu yang kau istiqomahan, tambahan dari sunnah yang selalu kau senantiasa istiqomahan. Itu yang akan menjawab semua pertanyaan malaikat dengan semua kebaikan yang telah kau jalankan di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang saya banggakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengamalkan agar kita terhindar dari siksa alam kubur. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua kelak di yaumil kiamah dan alam kubur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa adanya hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qa'il inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullah ya ayyuhan
ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.